Perkenalkan, aku Maya. Aku seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di sebuah klinik. Sebenarnya klinik itu adalah milik kakak iparku. Kalau kalian pernah pergi ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah, aku lolos tes CPNS. Lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Kampung Mekarsari namanya. Di sana ada sebuah puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Lebih tepatnya bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalanannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun. Ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya, tetap saja, aku harus turun dari motor. Karena jalanannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa, aku menerobos kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. "Ini masih jauh ya, Pak?" tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. "Udah dekat kok, Neng. Habis hutan pinus ini, kita sampai di Mekarsari," jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Singkat cerita, sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku sempat kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. "Permisi, Bu. Perkenalkan, saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan, di mana ya, Bu?" tanyaku. "Oh, Mbak ini bidan baru." Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. "Iya, Bu," aku menyalaminya. "Kenalkan, saya Mina. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini yang nggak ada. Tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga," katanya. "Nggak apa-apa, saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di sana kok," katanya. "Dinda?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya," ujarnya. "Boleh, Bu.
Boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau begitu?" Akhirnya dia pun mengantarku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang terisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku, namanya Mbok Ibah. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan, wanita itu mendongak ke arahku, dan dia tersenyum. "Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini," sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk yang sudah tua di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. "Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini," ucap Dinda. Dari tadi, aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda memang orangnya pendiam. "Iya Dinda, terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu." Segera aku buka tas besar yang kubawa. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan?" tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih Mbak," katanya. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya aja ya Mbak," tambah Dinda. "Iya Dinda," timpalku. Malam itu selesai mandi, aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar kukunci rapat. Lampunya aku matikan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Esoknya aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Iba terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Iba sudah bangun atau belum. "Mbok, sudah bangun?" Kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu melongokkan kepala. Mbok Iba ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah nak," jawabnya dengan suara yang serak dan kering. "Oh, ya sudah kalau begitu Mbok. Saya mau mandi dulu ya," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi.
Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal, itu adalah suara Mbok Ibah. "Nak, ini handuknya," kata Mbok Ibah dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering. "Oh iya Mbok. Wah, jangan repot-repot Mbok. Aku udah bawa handuk sendiri kok," timpalku dari dalam kamar mandi. Kudengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok saja." Gayung yang kupegang seketika terjatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini sudah tidak bisa berbicara. Seketika aku terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. "Ini pakai punya Mbok saja." Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget, hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya, sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa Mbak?" Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk lalu membuka pintu. "Din, tadi mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih Mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. "Iya Dinda, Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya, coba cek aja." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Ibah. "Takut Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamar Mbok Ibah. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana aku lihat Mbok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, Mbok masih di kamarnya," kata Dinda. "Sumpah Din, Mbak dengar jelas kalau Mbok kamu ngomong terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudahlah, lupakan saja," kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar tidak membahas hal itu lagi. "Tadi aku di belakang rumah Mbak, habis bersih-bersih." "Ngomong-ngomong, hari ini Mbak mulai kerja ya?" tanya Dinda. "Iya Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya?" "Mbak bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. "Iya Dinda," jawabku. "Di kampung ini, kalau ada yang melahirkan gak suka pakai bidan Mbak." "Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji." Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra.
Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumah Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya, Pak? Ya, beginilah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun, aspalnya tipis sekali. Ya, palingan bertahan 1 atau 2 tahun, udah rusak lagi. Jawab Pak Sukra. Oh, begitu ya, Pak. Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan. Banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut. Catnya juga sudah pudar. Dan ada sebuah pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. Kita sudah sampai, Mbak. Ini puskesmas Mekarsari, ujar Pak Sukra sambil tersenyum. Pak, itu di belakang puskesmas siapa ya? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana, Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh, Pak. Kayaknya dia lagi hamil tua. Aku masih melihat sosok itu. Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun, sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Setan mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya, Pak, sambil mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kedaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pasti sama. Ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas. Mereka lebih suka pakai jampe dibanding pakai obat. Dinda memang benar. Warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan sama bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Rencananya, malam ini aku mau menginap di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau aku kerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja, aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda.
ada yang tak beres dengan Mboknya. Dan aku yakin, bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, kututup gerbang puskesmas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja, menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong saya, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan. Ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang, dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Sontak saja, aku berteriak untuk minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris minta tolong. Aku lari keluar puskesmas. Tapi setibanya di halaman puskesmas aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumur darah. Aku lari ke jalan sambil berteriak minta tolong. Kunyalakan senter HP sebagai penerang jalan. Saat itu, jalanan sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan warga jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelapnya malam dan tebalnya kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara drum motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukra. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah? Setan?" Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak. Tolong antar saya pulang ya." "Ya sudah, mari naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan, dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. "Aku nggak ngelamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan," sanggahku. "Nah, saya yakin itu pasti bukan manusia. Lagi pula warga kampung sini pada nggak mau pergi ke bidan, Mbak." "Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut saja. Saya takut," pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Dan darah itu juga bau. Aku yakin
nafsu makanku akan hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak," kataku. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Soalnya aku tidak sempat memberitahunya kalau aku akan menginap di puskesmas. "Mampir dulu, Pak," kataku pada Pak Sukra. "Terima kasih, Mbak. Istri saya udah nungguin di rumah. Ini makanannya, diambil saja." Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. "Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Jadi ngerepotin terus." Sambil kuambil rantang itu. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya, Mbak. Masakan istri saya pasti enak kok," ujar Pak Sukra sambil nyengir. Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. "Maaf, Mbak nggak bilang ke kamu kalau mau nginep." "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya, karena dari tadi siang Mbokku minta dikeloni sama Mbak." Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. "Minta dikeloni?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, tolong ya Mbak. Dari siang Mbok nggak mau makan, nyariin Mbak Maya terus, minta dikeloni." Dinda memegang lengan kananku. "Loh, Mbok kamu udah bisa bicara?" tanyaku pada Dinda. "Iya sudah, Mbak. Aku juga kaget. Soalnya udah lama banget Mbok nggak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus," jelas Dinda. Ini ada apa lagi, batinku? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas, dan sekarang disuruh ngelonin Bo Iba yang menyeramkan itu. "Gimana ya, Din?" Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. "Kamu tahu sendiri kan, kalau aku takut sama mbokmu itu." "Ayolah Mbak, kali ini saja, biar mbok saya mau makan." "Kasihan dia," kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihat Dinda menangis. "Baiklah Din, tapi jangan lama-lama ya." Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. "Maya, Maya," desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan. Sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. "Mbok," sapaku. "Keloni aku nak," kata Mbok Iba sambil membalikan badan. Dia menatapku dalam-dalam. "Iya Mbok, tapi habis ini Mbok Iba harus makan ya." Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setauku, orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan, kupeluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. "Din, mau kemana?" tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja aku takut.
kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. "Dinda," aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia telentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. "Mbok," kusentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. Dia meninggal entah bagaimana. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. "Kenapa, Mbak?" Dinda muncul dari dapur dan dia memegang semangkok bubur. "Mbokmu meninggal," kataku. Seketika saja, mangkok berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. "Ya ampun, Mbok." Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. "Jangan tinggalin aku, Mbok," rengek Dinda. Sementara aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. "Dinda, Din," ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memedulikannya dan terus menangisi Mbok Iba. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di hadapanku. "Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya?" tanya lelaki itu. Ternyata dia adalah tetangga Dinda. "Mbok Dinda meninggal, Pak." "Innalillahi," ucap lelaki itu. Tanpa dipersilakan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. "Mbok kamu meninggal kenapa, Din?" tanya lelaki itu. "Nggak tahu, Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba saja Mbok meninggal." "Mungkin Mbok Iba kena serangan jantung, Pak," jawabku. "Hari ini Mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh." Dinda menyeka air matanya dengan tangan. "Yang sabar ya, Din. Sekarang kita urus jenazah Mbokmu ya," Pak Rahmat berkata seperti itu sambil mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai, batinku. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Iba. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji, Din?" tanyaku pada Dinda. Dia menggelengkan kepala. "Ya sudah kalau begitu, doakan saja mbokmu biar masuk surga ya," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi untuk mengurus pemakaman Mbok Iba. Aku heran, kenapa warga kampung ini nggak ada yang mau menemani kami? "Kenapa nggak ada yang mau temani kita ya, Din?" tanyaku sambil menutup pintu rumah. "Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet, Mbak." "Dukun santet?" Aku mengerutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. "Iya, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuman untuk minta bantuan ke mbokku." Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Iba. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan, Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum,
pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet. Jelas Dinda. Ya sudah, letakkan kembali barang Mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya, kataku sambil menyentuh pundak Dinda. Bagiku profesi Mbok Iba bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. Hus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia, Din. Aku yakin psikis Dinda sedang terganggu, makanya dia ngomong kayak gitu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Dinda menyanggah. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Din. Orang jahat serahkan saja ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya, kataku sambil tersenyum. Dinda meletakkan kembali barang milik Mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Iba. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun, aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Iba hilang. Kemana mereka? Tanyaku. Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur, aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali, petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. Dinda, panggilku. Mbak Maya, sini main, Mbak. Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah, ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah Mboknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah. Sedangkan Dinda loncat-loncat di samping Mboknya. Sesekali, dia menciumi pipi Mboknya itu. Sini Mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi,